Just as Patrick's CD collection is his library of music, an organism's DNA is its library of information. A cell uses its DNA to make temporary copies of the information as RNA. Okay. If the RNA copies are damaged or more are needed, the cell makes more copies. Yeah. Different cells make different sets of RNAs, depending on which proteins they need. No matter what happens to the RNA, the original information is still available in the DNA. While there's only one type of DNA, there are three types of RNA, distinguished primarily by function. The RNA that's used as the template to make a protein is called messenger RNA, or mRNA. mRNA is used as the template for translation. Transfer RNA, or tRNA, and ribosomal RNA, or rRNA, are also used in translation. For the rest of this activity, we'll focus on RNA, or Ya, ini dia. Berarti nanti kita ada yang disebut dengan mRNA, tRNA, dan rRNA. Ini adalah bermacam-macam RNA, ya. Mari kita lanjutkan dulu saja. Or rRNA, are also the DNA is used to make RNA. Tentang proses But most cells make proteins from only a small fraction of their DNA. Let's look at how a cell can make RNA from a specific gene. The stretch of DNA that is transcribed into RNA is called the Oke, gen itu apa? Gen adalah sepotong DNA yang dapat ditranskripsi, yang dapat diterjemahkan menjadi protein. Jadi nanti yang akan ditranskripsikan adalah gen, sepotong DNA yang dapat ditranskripsi menjadi RNA. Ini adalah gen, ya, yang nanti akan diterjemahkan menjadi protein. Transcription unit. In prokaryotes, a transcription unit may include several genes. In eukaryotes, a transcription unit contains only one gene. Oke, apa bedanya pada prokariot dengan eukariot? Pada prokariot, transkripsi bisa terjadi sekaligus pada beberapa gen. Jadi bisa barengan. Tapi pada eukariot, proses transkripsi hanya terjadi pada satu gen. In both eukaryotes and prokaryotes, only one of the DNA strands in the double helix is used as the template to make RNA. The other strand is complementary to the template and is not used to make RNA. In DNA, baik pada prokariot maupun eukariot, DNA yang rantai ganda itu nanti akan terpisah, kemudian salah satunya akan menjadi template atau cetakan, sedangkan yang satunya hanya menjadi pelengkap saja, tidak pernah menjadi cetakan. Jadi kadang-kadang masih ada informasi yang simpang siur, terutama kalau nanti kalian terima dari guru berbeda, kemudian yang pemahamannya berbeda dengan saya, maka ada yang mengatakan bahwa dua rantai ini kadang-kadang yang ini jadi cetakan, kadang yang ini jadi cetakan. Itu informasi yang salah, menyesatkan. Jadi kalau yang jadi cetakan adalah satu saja, yang satunya hanya pelengkap. Oke? Nah, yang mana yang jadi cetakan? Yang mana yang jadi cetakan itu bisa yang mana saja, kalau tergantung pada soalnya. Jadi kalau ada soal yang mengatakan bahwa cetakan selalu rantai 35, itu tidak benar. Bisa 35, bisa 53, tergantung soalnya mau dibikin kayak apa. Tapi kalian harus tahu bahwa proses pemanjangan selalu ke arah ujung 3. Dicatat. Proses pemanjangan selalu ke arah ujung 3. DNA replication, the enzyme DNA polymerase, adds the bases to the growing DNA molecule. In transcription, RNA polymerase adds the bases. Ini perbedaannya. Kalau pada proses replikasi kemarin, replikasi itu membentuk DNA dengan ciptaannya DNA juga. Maka enzimnya adalah DNA polimerase. Tapi pada proses transkripsi adalah proses mencetak RNA dari membuat RNA dari cetakannya adalah
DNA. Maka enzimnya adalah RNA polimerase. Tapi yang sama di sini apa? Yang sama adalah proses pemanjangan selalu ke arah ujung 3. Selalu ke arah ujung 3. To the growing RNA molecule. Cetakannya 5-3. Just like DNA polymerase, RNA polymerase adds nucleotides to the 3' end of the growing molecule. Ya. Therefore, the RNA molecule grows in the 5' to 3' direction, ini dia, panah which is merah, jelas sekali ya, bahwa arahnya selalu ke ujung 3, ke arah 5-3. Proses pemanjangan selalu ke arah 5-3. is 3' to 5' along the DNA strand. Prokaryotes use one type of RNA polymerase to synthesize all 3 types of RNA. Eukaryotes use different types of RNA polymerase to synthesize different types of RNA. Oke, kalau pada prokaryotik RNA polimerase atau enzim untuk transkripsi ini bisa dipakai oleh gen yang mana saja, jadi hanya satu macam. Tapi kalau eukariot itu RNA polimerasenya ada macam-macam, jadi tidak bisa dipakai bergantian begitu, harus disintesis. Polymerase II synthesizes mRNA. Prior to transcription, RNA polymerase binds to a specific region of the DNA called a promoter. The promoter includes the initiation site, the place in the DNA where RNA synthesis actually begins. The promoter is located about 100 nucleotides before or upstream from the initiation site. Nah, ini sekarang kita memulai proses transkripsi. Transkripsi dimulai dengan adanya promoter. Kalau kemarin pada proses replikasi dimulai dengan menempelnya apa? Primer. Menempelnya primer pada daerah inisiasi. Sekarang yang bekerja dulu adalah promoter. Apa itu promoter? Promoter adalah wilayah atau region of DNA to which RNA polymerase binds. Jadi ini adalah tempat pada DNA di mana nanti RNA polymerase itu menempel. Nah, tempat ini biasanya berlokasi di sekitar 100 nukleotid sebelum inisiasi site. Inisiasi site adalah apa? Titik awal dimulainya proses sintesis RNA. Jadi inisiasi site adalah titik awal dimulainya sintesis RNA. Nah, daerah promoter itu di mana? Sekitar 100 nukleotida sebelum inisiasi site. Kemudian ada lagi yang disebut dengan In eukaryotes, the promoter generally contains a sequence of DNA called a Tata box. Tata box ini sekuen atau urutan DNA yang ditandai dengan adanya TTT-AAA TA-TA. Jadi disebut dengan Tata box karena di situ hanya mengandung timin dan adenin. TATAAA, ATATTT gitu ya. Ini adalah Tata box-nya ada di sini. Nah, Tata box ini biasanya berlokasi sekitar 25 nukleotida dari titik inisiasi. Oke, lanjut ya. The Tata box consists mostly of thymines or T's and adenines or A's, which is where it gets its name. The Tata box is located about 25 nucleotides upstream from the initiation site. RNA polymerase doesn't recognize the Tata box on its own. Other proteins called transcription factors bind to the promoter. RNA polymerase recognizes the complex formed by the transcription factors and the DNA and binds the DNA at the initiation site. Once RNA polymerase is bound, transcription begins. The upper strand of this piece of DNA is the template for transcription. Slide the Tata box label to the correct position along the DNA. Place the transcription factor and RNA polymerase in the correct positions along the DNA. Click Submit to see if you're correct. Oke. Nah, sekarang ada simulasi ini. Di sini mana Tata box-nya? Tata box tadi ditandai oleh sekuen TATA, TATA, TATT. Nah, ini dia.
Saya geser ke sini. Nah, ini adalah tata boxnya. Kalau sudah ketemu tata boxnya, maka transkripsi faktor transkripsi akan nempel pada tata box. Lalu kemudian RNA polimerase akan mengenali tata box, lalu mencari titik inisiasi yang jaraknya kira-kira 25 nukleotid dari tata box. Ini dia. Oke, kita submit ya. That's correct. Yeah, that's correct. The Tata box is rich in adenine and thymine bases. Correct. The transcription factor will bind to the region of DNA containing the Tata box. RNA polymerase adds bases to the RNA molecule in the 5' to 3' direction, which is 3' to 5' along the DNA. Therefore, RNA polymerase... Anak-anak, arah dari proses transkripsi itu ngikuti di mana tata box berada, lalu di mana titik inisiasi ada. Jadi kalau bisa saja tata boxnya di sini, nanti kemudian titik inisiasinya di sebelah kanannya ya. Ini kan tata box di sebelah kanan, titik inisiasinya di sebelah kiri. Kalau demikian, yang menjadi cetakan yang mana coba? Yang jadi cetakan ini yang 53 apa 35? 53, Bu. 53 berarti yang atas atau yang bawah? Yang atas. Thank you, pinter banget. Betul ya, karena nanti yang dicetak adalah yang arahnya ke arah ini, dari ke arah 53, berarti cetakannya di atas. Nah, yang dijadikan cetakan itu disebut dengan rantai template. Rantai template. Kemudian yang di bawahnya berarti yang tidak dicetak, berarti rantai non template. Jadi ada rantai cetakan, ada rantai yang bukan cetakan. Nah, dalam buku ada istilah sense dan non-sense. Nah, sense itu adalah rantai non-template. Halo? Awas, ini di buku masih banyak yang salah, terutama buku yang diterbitkan oleh Erlangga. Ini kebalik. Kalau kalian kepengen cari yang benar, cari yang bukunya Campbell, yang terjemahan. Cari buku-buku terjemahan itu yang sudah benar. Tapi buku yang dalam bahasa Indonesia masih salah. Template itu justru yang non